Pada kesempatan yang baik ini, kita bersama-sama telah melakukan kebajikan dengan membaca parita, bermeditasi, meminta tuntunan sila, dan kemudian juga mendengarkan dhamma, dan mungkin akan dilanjutkan dengan berdiskusi dhamma. Semua ini adalah merupakan bentuk kebajikan yang kita bisa lakukan dalam satu rangkaian puja bakti seperti kesempatan hari ini. Tentu saja di dalam Dharma banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk perbuatan baik. Karena perbuatan baik bisa dilakukan lewat pikiran, perbuatan baik bisa dilakukan lewat ucapan, perbuatan baik juga tentu bisa dilakukan dengan perbuatan badan. Sebenarnya, apa saja yang kita lakukan dengan badan kita, otomatis adalah hasil pemikiran kita. Jadi misalnya Anda berbuat baik dengan misalnya saja melihat ada semut yang mungkin akan hanyut terkena air di kamar mandi Anda. Kemudian Anda menggunakan tangan atau menggunakan alat, misalnya lidi atau apa, kemudian Anda memindahkan semut itu ke tempat yang lebih kering. Maka itu adalah perbuatan baik lewat badan yang otomatis dihasilkan dari pikiran yang baik. Kemudian ketika tadi Anda membaca parita misalnya, atau meminta tuntunan sila, Anda mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini tentu juga muncul dari pikiran yang baik. Walaupun Anda mungkin membaca, meminta tuntunan sila membaca misalnya, membaca parita juga membaca buku parita suci Anda, tetapi semua itu didasari dari niat-niat yang baik. Jadi ucapan bisa baik ketika pikiran baik. Perilaku bisa baik ketika pikiran juga baik. Ketika seseorang tidak berbuat apapun, dia tidak mengucapkan apapun, dia juga masih bisa berpikir yang baik. Misalnya tadi disampaikan oleh pimpinan Puja Bakti untuk bermeditasi, mengamati masuk keluarnya pernapasan misalnya, yang seirama dengan alam hidup kita. Misalnya memang dia kepingin narik nafas, ya kita tarik nafas. Kepingin dia keluar nafas, ya biar begitu. Alamiah, tidak mengatur pernafasan kita. Itu pun juga perbuatan baik lewat pikiran. Karena ketika pikiran kita menyimpang, memikirkan hal-hal yang mungkin bersifat kemelekatan atau tentang hal-hal yang menyenangkan maupun yang kita tolak, kita mengarahkan kembali pada pikiran mengamati masuk dan keluarnya pernapasan. Nah, itu juga menjadi satu sarana untuk kita mengembangkan kebajikan lewat pikiran. Saudara-saudara, kebajikan yang tadi didasari dari pikiran kemudian diucapkan dan dilakukan, itu sesungguhnya menjadi tabungan, menjadi simpanan kebajikan yang kita miliki, menjadi koleksi kebajikan yang kita miliki. Kemudian kalau kita ingat di dalam Dhamma disampaikan bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang kita petik. Kalau kita banyak melakukan kebajikan, maka kita akan memetik buah kebahagiaan. Sebaliknya, kalau kita banyak menanam kejahatan, kejahatan dengan pikiran, kejahatan dengan ucapan, kejahatan dengan perilaku kita, maka kita pun juga akan memetik buah penderitaan. Jadi, kalau seseorang mengalami kebahagiaan, sesungguhnya itu merupakan buah
kebajikan yang dia miliki sendiri. Sebaliknya kalau seseorang mengalami penderitaan, maka itu juga menjadi buah dari perilaku buruknya sendiri. Semakin sering dia melakukan kebajikan, semakin banyak potensi kebahagiaan yang dia akan dapatkan. Semakin banyak kejahatan yang dia lakukan, maka potensi penderitaannya juga semakin besar. Jadi, saudara-saudara, perbuatan itu akan kembali pada diri sendiri. Di dalam Dhamma tentu kita disarankan untuk menghindari kelakuan yang tidak baik, mendorong kita berbuat baik. Kalau tadi menghindari kelakuan yang tidak baik adalah dengan, tadi kita mulai dengan meminta tuntunan 5 latihan kemoralan. Yang berarti tidak membunuh, bertekad tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Itu adalah upaya kita menghindari hal yang buruk. Kalau tadi kita sudah berusaha mengingat hal-hal buruk yang kita harus hindari, maka dalam kesempatan pertemuan ini adalah kita diingatkan untuk banyak berbuat baik. Karena kebajikan itu akan kembali pada diri kita. Dan kebajikan bisa dilakukan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Saudara-saudara, banyak kebajikan yang kita bisa lakukan, dan semua itu kembali pada diri kita. Apakah kebajikan itu? Secara ringkas, di dalam Dhamma kadang dikatakan sebagai perbuatan yang kalau kita lakukan, tidak menimbulkan penyesalan, dan menimbulkan kebahagiaan bagi diri sendiri maupun bagi mereka yang menerima perbuatan baik kita. Saudara-saudara tentu ingat, kita semua tentu ingat, walaupun mungkin di dalam kehidupan sehari-hari Dharma itu belum menjadi inspirasi hidup kita, tapi kalau kita mau melakukan kejahatan, terutama kalau kita pertama kali melakukan hal yang tidak baik, kita sering menoleh kanan dan kiri dulu. Kita lihat apakah ada orang di sekitar kita. Kemudian kalau tidak ada orang dan kita pastikan tidak ada orang memperhatikan kita, barulah kita melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Sebaliknya, kalau kita akan melakukan perbuatan baik, kita dengan gagah, dengan rasa percaya diri, kita langsung melakukan. Tidak perlu menoleh kanan dan kiri. Itu yang biasanya kita lakukan demikian. Memang ada juga orang mau berbuat baik itu menoleh kanan dan kiri. Kemudian dia melihat ada orang enggak. Kalau nggak ada orang, kita menunda. Nantilah berbuat baiknya kalau sudah ada orang. Nah, jadi dia tunggu 1-2 orang, nah, sudah ada saksinya nih, saya mau berbuat baik. Oke, sekarang saya berbuat baik. Jadi nunggu orang lain dulu. Kemudian ada juga, wah kalau satu kurang nih, saya mau nunggunya lebih banyak lagi. Nah, kemudian, oke, tunggu. Sudah 1, 2, 3, 10. Oke lah, saya baru berbuat baik. Nah, jadi ternyata berbuat baik itu ada yang percaya diri bahwa saya sudah berbuat baik, saya sekarang lakukan. Ada yang menoleh kanan kiri untuk mencari saksi. Sesungguhnya orang berbuat baik itu, kalau tadi sudah kita ketahui bahwa menanam kebajikan akan memanen kebahagiaan, berarti berbuat baik itu sebetulnya adalah untuk diri sendiri. Jadi saya berbuat baik, maka sayalah yang akan memetik kebajikan itu, buahnya akan saya petik sendiri. Orang lain tahu atau tidak sebetulnya bukan urusan saya. Yang penting saya berbuat baik. Bahkan prinsip berbuat baik itu
Saya melakukan dengan senang, saya bahagia, tidak ada penyesalan, dan orang ataupun pihak-pihak yang menerima kebajikan saya, dia juga bahagia. Orang lain terserah, dia mau bahagia atau tidak terserah. Nah, saudara-saudara, karena itu kita kalau fokus mau berbuat baik, apalagi kita kemudian menyadari bahwa sebetulnya kita itu adalah juga merupakan hal yang kita didorong untuk selalu berbuat baik tadi di dalam dhamma, maka kita sebetulnya sudahlah, saya mau berbuat baik saja. Nah, kemudian ada orang mengatakan, kamu itu kalau berbuat baik, sebaiknya juga menginformasikan kepada orang lain. Kalau perlu juga memberitahukan kepada orang lain. Kalau perlu mengumumkan sebelum kamu berbuat baik. Misalnya apa ini? Misalnya, saudara-saudara, nanti hari Minggu depan saya mau melakukan kunjungan ke panti asuhan atau yayasan sosial. Nah, jadi, mari kita menyaksikan lewat live streaming YouTube bahwa saya akan berkunjung ke panti asuhan. Saya akan berbuat baik di sana. Saya akan membagikan kebutuhan-kebutuhan di panti asuhan, baik makanan, pakaian, dan berbagai kebutuhan lain. Ada juga yang mengumumkan. Nah, sekarang di dalam Dhamma, apakah itu perlu? Kalau sebetulnya intisari perbuatan baik itu adalah pada diri sendiri, karena diri sendiri nanti yang akan memetik buah kebajikannya. Ya, jadi diri sendiri ini yang melakukan kebajikan, maka diri sendiri juga yang akan memetik buah kebajikan. Maka sebetulnya kita tidak usah terlalu mengumumkan hal-hal yang seperti itu. Pokoknya saya mau berbuat baik, ya saya kembali pada diri saya sendiri. Sudah, itu aja yang kita lakukan. Kita sering-sering melakukan itu. Bahkan kita mengatakan, perbuatan baik jangan diomong-omongkan. Nanti mengurangi perbuatan baik itu. Enggak. Kalau di dalam Dhamma sebetulnya Anda ngomongkan sama tidak itu enggak mengurangi. Karena yang penting di dalam Dhamma itu adalah niat Anda berbuat baik. Kalau niat Anda itu berbuat baiknya itu adalah untuk kesombongan misalnya, itu malah mengurangi. Masalah nanti perbuatan baiknya itu direkam dulu, kemudian nanti setahun kemudian baru disebarkan, misalnya atau sebulan lagi baru disebarkan, atau seminggu lagi baru disebarkan. Tapi waktu Anda merekam perbuatan baik dengan niat untuk disebarkan karena kesombongan Anda itu sebetulnya sudah mengurangi sendiri. Karena itu sudah perbuatan baik Anda sudah tidak maksimal, niatnya sudah tidak baik. Tetapi kalau sekarang Anda tidak punya niat apa-apa, Anda hanya merekam perbuatan baik Anda, tidak mengurangi apa-apa. Kemudian Anda mau membagikan hari ini, minggu depan, tahun depan, itu tidak mengurangi perbuatan baik yang sudah Anda lakukan. Nah, jadi sekarang prinsip yang pertama, perbuatan baik yang Anda lakukan, selama dengan diniati yang baik, maka hasilnya itu akan kembali pada diri Anda. Mau diumumkan atau tidak, ditunjukkan kepada orang lain atau tidak, enggak pusing itu. Nah, sekarang yang kedua, apakah saya perlu menginformasikan atau menunjukkan kepada orang lain? Kenapa ini? Karena saya pernah membaca di dalam Dharma bahwa orang baik itu ada yang lebih baik lagi. Loh, maksudnya apa ini? Bahwa saya sudah bisa baik, maka saya masih bisa meningkatkan perbuatan baik saya lagi. Dengan apa? Dengan mengkondisikan orang lain berbuat baik yang sama. Nah, jadi di dalam Dhamma pernah disampaikan semacam itu, bahwa kalau kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi itu kalau selain kita berbuat baik, juga kita mengkondisikan orang lain berbuat baik.
Nah, dari sini muncullah kata-kata atau penjelasan perbuatan baik itu boleh, bukan harus ya, perbuatan baik itu boleh ditunjukkan. Perbuatan baik itu boleh diinformasikan kepada orang lain. Perbuatan baik itu tidak harus selalu disembunyikan. Nah, jadi sekarang kita menunjukkan atau menginformasikan perbuatan baik itu sebetulnya adalah pilihan, bukan keharusan. Kalau kita berbuat baik, mengurangi kejahatan dan kita menambah kebaikan, itu menjadi kewajiban, menjadi keharusan kita untuk di dalam kehidupan sehari-hari. Kita sesungguhnya wajiblah kita menjalankan Pancasila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Kita seharusnya sudah menjadi kewajiban hal itu. Nah, kemudian kita wajib juga melakukan kebajikan dengan pikiran, dengan ucapan, dan perilaku. Karena kita tahu itu akan kembali pada diri kita buahnya. Tetapi menginformasikan kepada pihak lain, itu pilihan. Pilihan apa? Kadang kita ingin mendorong orang lain berbuat baik. Jadi ini loh saya berbuat baik, ini contoh ya. Contoh, saya mau berbuat baik. Itu ibaratnya sekarang orang tua mengajari anak. Mengajar misalnya berpakaian. Orang tua mengajarkan anak berpakaian karena dia tahu berpakaian ini menjadi bahasa pergaulan di dalam masyarakat. Kalau kita tidak berpakaian, misalnya buka baju, kemudian jalan-jalan ke tempat umum, tentu kita akan mendapat masalah dengan lingkungan. Maka kalau kita mau ketemu dengan seseorang, atau kemudian kita mau berada di tempat yang umum, kita harus menggunakan pakaian yang baik. Nah, kita mendidik anak-anak, atau kita juga menunjukkan kepada orang lain, bahwa saya kalau ke tempat umum berpakaian yang sopan. Sehingga kita mendorong orang lain, mendorong anak itu untuk juga berpakaian yang baik. Kemudian kita misalnya makan makanan sehat, supaya kita bisa dalam kondisi yang selalu sehat, menghadapi mungkin lingkungan yang kurang sehat karena perubahan cuaca dan lain sebagainya. Saya memberikan contoh, saya makan sehat. Dan itu saya contohkan juga kepada keluarga saya. Saya contohkan kepada teman saya, dan lain sebagainya. Jadi berpakaian pun kita mendorong orang lain untuk, kalau kita punya pengetahuan yang baik tentang pakaian, maka kita mendorong orang lain juga menggunakan pengetahuan ini demi kebahagiaannya dia. Kemudian makan, karena kita punya pengetahuan bahwa ada makanan sehat, maka kita juga mendorong orang lain makan makanan sehat agar memiliki pengetahuan yang sama dengan kita. Bahkan kalau perlu menginformasikan kepada orang lain. Kemudian kalau pengurus wihara mengadakan acara puja bakti, ini kan sebetulnya adalah acara berbuat baik untuk masing-masing orang yang datang ke wihara. Tetapi kemudian diumumkan, kalau di zaman sekarang melalui media sosial, ya kemudian diumumkan, hari Minggu nanti kita ada puja bakti, silakan mengikuti di Wihara Eka Dharma Loka ataupun melalui YouTube channel Eka Dharma Loka. Silakan pengumuman ini disebarluaskan. Berarti kan ini menginformasikan tentang perbuatan baik. Kalau sudah begitu, berarti ini kita mengkondisikan orang berbuat baik. Bukan keharusan, tetapi baik untuk dilakukan. Nah, kalau tadi kita kemudian merenungkan perbuatan baik sendiri tadi yang dicontohkan dengan merekam. Merekam kemudian tujuannya apa ini?
tujuannya hanya untuk merekam saja perbuatan baik saya, itu tidak masalah. Tapi kalau tujuannya mau saya sombongkan nanti, mau saya viralkan ini, bahwa saya sudah berbuat baik. Nah, ini adalah motivasi yang di dalam Dharma menjadi kurang baik. Karena motivasinya berdasarkan kesombongan, bukan perbuatan baik itu sendiri. Kalau sekarang pengumuman Eka Dharma Loka Puja Bakti, apakah ini dasarnya kesombongan ataukah hanya mengkondisikan orang berbuat baik? Kalau menjadi kesombongan, nih loh, biara Eka Dharma Loka, altarnya sudah bagus, puja baktinya bagus, berarti itu kesombongan. Kalau kesombongan, dia akan membuat niat berbuat baiknya itu tidak sempurna. Tetapi kalau saya nggak pusing lah artanya bagus atau tidak, saya nggak pusing lah puja baktinya bagus atau tidak. Pokoknya saya mengkondisikan orang, ayo yang mau ikut, yang nggak mau ya sudah. Itu menjadi niatnya itu lebih baik. Jadi saudara-saudara sekarang, setelah saya menyadari perbuatan baik itu sebetulnya kembali pada diri saya. Kemudian yang kedua, menginformasikan perbuatan baik, menunjukkan perbuatan baik kepada orang lain itu sebetulnya bukan kesalahan, sebetulnya itu justru meningkatkan perbuatan baik kita sendiri juga. Bahwa perbuatan baik, orang baik itu bisa lebih baik kalau dia mengkondisikan orang lain juga melakukan perbuatan baik yang sama. Nah, jadi sebetulnya itu tidak salah. Cuman motivasinya itu sebetulnya harus tetap berbuat baik, bukan kesombongan. Nah, jadi ini yang kita harus penting ketahui adalah motivasinya. Kemudian perbuatan baik itu tidak usah dipaksakan. Saya sudah mengkondisikan kamu berbuat baik, kenapa sekarang masih belum? Ayo, maksa. Malah kalau bisa menghina. Bahwa, loh, kamu kemarin ikut puja bakti ya di Wihara Eka Dharma Loka? Enggak, aku enggak datang kemarin. Ah, berarti kamu ikut melalui YouTube channel ya, Wihara Eka Dharma Loka? Enggak juga. Gimana ini kamu sudah dikondisikan berbuat baik? Kok enggak berbuat baik? Wah, kamu ini percuma aku punya teman kamu. Ah, ini kalau memaki, menyakiti pihak lain, kita malah jadi bikin karma buruk. Karena perbuatan baik tadi definisinya kan yang melakukan tidak menimbulkan kekecewaan, tidak menimbulkan berpikir yang kemudian aduh kenapa ya saya tadi melakukan itu. Nah, kemudian orang yang menerima itu juga bahagia, menerima perbuatan baik itu juga bahagia. Tapi sekarang orang yang diomeli itu apakah juga bahagia? Oh, kamu kok nggak ikut ke wihara? Percuma aku WA kamu menginformasikan ada puja bakti. Wah, kamu lain kali nggak lagi lah. Aku keluarkan dari WA grupnya. Kalau sudah memaki seperti itu, maka kita sesungguhnya motivasi untuk berbagi pengetahuan yang baik itu menjadi kecil. Nah, ini yang kita perlu hindari. Ya, nah karena itu saudara-saudara, empat hal ini yang perlu kita perhatikan kalau kita mau berbuat baik, kita mau informasikan enggak ya kepada orang lain? Mau saya tunjukkan nggak perbuatan baik ini kepada orang lain? Kalau saya mengetahui perbuatan baik itu sebetulnya untuk diri sendiri, ya, tetapi juga bukan keharusan untuk diketahui orang lain, tidak problem. Sekarang saya mengkondisikan orang lain berbuat baik, saya mau berbagi kepada orang lain, tapi kalau dia nggak mau, ya sudah. Karena apa? Karena saya hanya bisa mengkondisikan. Sama dengan kalau misalnya kita melakukan pelimpahan jasa juga sama. Pelimpahan jasa itu sebetulnya saya berbuat baik, tapi kemudian saya mengkondisikan para leluhur keluarga saya yang sudah mendahului supaya dia berbahagia. Berarti saya juga menunjukkan perbuatan baik saya ini kepada bahkan kepada orang yang sudah meninggal, kepada mendiang yang sudah mendahului. Itu saya juga berusaha berbuat baik untuk mereka.
Jadi tidak harus salah orang berbuat baik. Tidak harus kemudian kita cela orang berbuat baik itu yang ditunjukkan atau mengajak orang lain berbuat baik. Bahkan kalau di dalam Dharma banyak sekali penjelasan yang mengatakan apakah teman yang baik itu yang mengajarkan kita untuk berbuat baik dan mencegah kita melakukan kejahatan. Berarti sebetulnya kita boleh menunjukkan orang lain untuk berbuat baik yang sama dengan kita, karena itulah untuk meningkatkan kualitas kebajikan kita. Tetapi kalau kita sampai memaksa atau kita punya motivasi yang negatif tentang perbuatan baik itu sendiri, karena kita mau berbagi itu dengan motivasi negatif, mau pamer, mau segala macam, maka itulah yang kita hindari. Karena itu saudara-saudara yang berkumpul dan bertemu bersama dalam kesempatan ini, marilah kita perbanyak kebajikan kita dengan pikiran. Marilah kita perbanyak kebajikan kita dengan ucapan dan perilaku. Dan jangan lupa, kita juga menginformasikan, berbagi kepada yang lain. Ya, kalau sekarang kita misalnya puja bakti, kalau dulu saya berkunjung secara pribadi ke Wihara Eka Dharma Loka, maka itu hanya untuk umat Buddha Wihara Eka Dharma Loka saja. Bahkan nanti kalau selesai puja bakti kadang sudah ada yang lupa umat Eka Dharma Loka yang datang misalnya 100 orang. Kemudian setelah selesai puja bakti, setelah selesai ceramah dhamma, mungkin yang ingat hanya 2-3 orang. Menjadi perbuatan baik itu menjadi kurang bermanfaat. Hanya dinikmati sendiri. Tetapi sekarang Wihara Eka Dharma Loka berbagi dalam bentuk puja bakti yang online. Kemudian saya diberi kesempatan juga berbagi secara online. Sehingga ceramah yang sekarang dibagikan ini bukan hanya didengar oleh umat Buddha Wihara Eka Dharma Loka saja, tetapi bisa juga didengar mereka-mereka yang di rumah, baik umat Buddha Wihara Eka Dharma Loka yang di rumah, maupun yang bukan umat Buddha, ataupun mereka-mereka yang berada di kota lain, bukan hanya di Surabaya, tapi juga bisa di kota-kota di pulau yang berbeda, bahkan kota-kota di negara yang berbeda, bahkan bisa juga diikuti nanti acara puja bakti ini, dokumentasinya diikuti bukan hanya hari ini saja, bisa besok, lusa, setahun kemudian, dan sebagainya. Dan inilah menunjukkan bahwa perbuatan baik itu bisa ditunjukkan, bisa dibagikan kepada pihak lain selama motivasi kita adalah motivasi yang murni untuk berbuat kebajikan. Karena itu saya mendukung kegiatan-kegiatan online seperti ini, dan saya pun akan ceramah-ceramah secara online supaya bisa lebih banyak orang yang mengikuti, bukan hanya di kalangan satu tempat saja, tapi bisa di seluruh dunia dan di setiap waktu. Karena itu, saudara-saudara, perbuatan baik itu sesungguhnya menimbulkan kebahagiaan yang akan menjadi pelindung bagi diri kita. Dalam pembukaan tadi saya sudah menyampaikan bahwa seseorang dengan banyak berbuat baik, maka kebajikan ini akan melindungi diri kita, akan mempermudah hidup dia. Dan perbuatan baik itu bukan hanya dilakukan sendiri dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, tapi marilah juga kita bagikan informasi kebajikan ini kepada pihak-pihak yang lain, agar kita bisa menambah kebajikan lagi untuk mengkondisikan pihak lain juga berbuat baik yang sama. Semoga kita bisa memahami hal ini, semoga kita bisa melaksanakan kehidupan kita selalu mengisi dengan perbuatan baik dan mengkondisikan pihak lain berbuat baik, sehingga akhirnya kebahagiaan menjadi milik kita. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bhavantu sukitata.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas Dhamma Desana yang telah diberikan. Kalau boleh menyimpulkan sedikit, perbuatan baik itu adalah hasil dari pikiran kita ya Bante. Jadi mau perbuatan baik, perbuatan buruk itu merupakan hasil dari pikiran kita sendiri. Lalu Bante juga menginfokan bahwa berbuat baik itu lebih baik mengkondisikan orang lain untuk berbuat baik juga, sehingga orang lain juga bisa ikut berbuat baik. Lalu untuk perbuatan baik yang ditunjukkan itu harus dengan motivasi dengan perbuatan baik itu sendiri, bukan dengan kesombongan. Begitu ya Bante ya. Dan juga yang terakhir, perbuatan baik kita itu bisa menjadi pelindung bagi kita sendiri. Oke, dengan adanya Dhamma Desana dari Bante Utamo, mungkin dari teman-teman, saudara, Bapak Ibu sekalian mau bertanya kepada Bante, waktu kami persilahkan. Silahkan kalau ada yang bertanya. Ada? Oh, Ramani, Don. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Wandami Bante, semoga Bante tetap sehat. Saya ingin bertanya Bante. Kebetulan hari ini kami bersama-sama mengadakan peringatan Patidana ke-38 dari Ayahanda Panyasiri Goengjan. Yang berkaitan dengan hal ini, yang pertama saya ingin tanyakan adalah, setelah sekian lama beliau meninggalkan kita, apakah patidana yang dilakukan itu masih tetap ada gunanya? Yang kedua, saya selalu atau seringkali mendapat pertanyaan dari beberapa teman, apakah kalau seseorang itu meninggal dunia sudah sekian lama, kemudian kita nggak tahu terlahir di alam mana, tapi suatu saat itu keluarganya mendapat penglihatan dari misalkan anaknya yang meninggal sudah sekitar 20 tahun, terus menampakkan dirinya waktu itu masih bayi, terus kemudian menampakkan dirinya sebagai seorang yang dewasa. Apakah itu benar Bante? Terima kasih. Baik. Ternyata hari ini juga Patidana dari Romo Goengjan, Panyasiri Goengjan yang sudah cukup lama ya, 38 tahun beliau wafat. Wah, ini Ramani Seli Gunawati ya, yang bertanya. Ya, saya belum ketemu dengan Romo Panyasiri, tapi saya sudah banyak membaca buku-buku beliau. Yang sebetulnya kalau kita cocokkan dengan tema kita pada kesempatan ini, perbuatan baik apakah perlu ditunjukkan atau bahkan harus ditunjukkan, sebetulnya Romo Panyasiri ini mendiang ini bisa membaca buku itu sendiri, kemudian pengetahuannya dipakai sendiri, tidak perlu dibagikan, itu bisa. Tetapi tadi disampaikan kan bahwa di dalam Dhamma itu ada bahwa Anda bisa berbuat baik dan Anda bisa menjadi lebih baik kalau Anda berbagi
mengkondisikan orang lain juga berbuat baik. Nah, jadi Romo Panyasiri itu kemudian kan menulis buku-buku. Pengetahuannya dituliskan di dalam berbagai macam buku. Cuma saya nggak tahu apakah sekarang bukunya masih dicetak ulang oleh keluarga ataupun pihak-pihak lain. Nanti satu ketika itu bisa dicetak ulang supaya diperbarui sehingga generasi yang baru bisa membaca juga. Nah, dulu saya masih membaca itu buku-buku semacam itu di perpustakaan banyak sekali, ya, buku-buku beliau yang tentu sangat bermanfaat. Sehingga kalau sekarang beliau sudah wafat 38 tahun, kita masih memperingati, sebetulnya itu sangat bagus. Nah, kalau sekarang kita hubungkan dengan pertanyaannya tadi, dari Ramani Shelly tadi, yaitu apakah kalau sudah wafat 38 tahun ini, atau kan sudah cukup lama ini, apakah kita masih perlu berlimpah jasa? Nah, kita tadi kan dari berbagai poin yang saya sampaikan, poin yang pertama, perbuatan baik itu akan kembali pada diri kita. Bahkan menjadi pelindung bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik banyak itu, kita misalnya mengalami kesulitan, ternyata kesulitannya itu lebih mudah diselesaikan. Kemudian kadang-kadang ada orang membantu sehingga orang mengatakan, "Woi, karma baikmu banyak ya, kesulitanmu ini kok sekarang gampang sekali diselesaikan." Waduh, padahal kalau saya menghadapi kesulitan semacam itu tidak mudah. Nah, jadi ini sebetulnya buah dari kebajikan kita itu pada diri kita sendiri. Pelimpahan jasa itu kan saya berbuat baik atas nama mendiang. Kalau hari ini misalnya pelimpahan jasa untuk Romo Panyasiri Goengjang, maka keluarga Romo ini akan melakukan perbuatan baik atas nama mendiang. Jadi perbuatan baik ini kembali pada si pelaku, yaitu keluarga, dalam hal ini adalah keluarga mendiang, keluarga Romo Panyasiri Goengjang. Tetapi Anda semua kalau melakukan pelimpahan jasa, mungkin pertanyaannya akan sama dengan Ramani Shelly tadi, adalah mungkin ada yang mendiangnya itu sudah 50 tahun, sudah wafat, atau mungkin lebih dari itu. Bahkan sering kita kondisikan pelimpahan jasa ini bukan hanya kepada mendiang yang kita kenal, bukan hanya orang tua kita. Cobalah kita juga kepada leluhur kita, kakek nenek kita. Loh, saya kan belum kenal, itu sudah 100 tahun yang lalu. Tetaplah berbuat baik dan melimpahkan jasa kepada mereka. Bahkan bukan hanya orang tua kita, bukan hanya leluhur kita. Marilah kita juga melimpahkan jasa kepada orang tua kita di kehidupan sebelum ini. Dengan kalimat pelimpahan jasa kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Kenapa kok saya perlu melimpahkan jasa kepada orang tua di kehidupan yang sebelumnya? Karena di dalam Dhamma disampaikan, seseorang bisa terlahir sebagai manusia itu karena dia memiliki timbunan kebajikan. Dari mana bisa memiliki timbunan kebajikan kalau sekarang sudah terlahir sebagai manusia? Berarti kita melakukan kebajikan itu di kehidupan yang sebelumnya. Bagaimana kita bisa melakukan kebajikan di kehidupan yang sebelumnya? Karena kita diajarkan berbuat baik oleh orang tua kita di kehidupan yang sebelumnya. Jadi sebagai bentuk ungkapan mengingat kebajikan mereka, kita bisa melimpahkan jasa juga kepada orang tua kita di kehidupan yang sebelumnya. Dengan kalimat yang singkat, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Jadi dia mungkin ratusan tahun, ribuan tahun, dan puluhan ribu tahun atau bahkan tak terhingga tahun dari hari ini mereka itu pernah berhubungan karma dengan kita. Lalu apakah ini bermanfaat untuk mendiang? Saudara-saudara, kita kadang menganggap dimensi waktu itu milik kita saja.
Jadi jamnya satu hari 24 jam itu milik kita. 1 bulan 30 hari itu milik kita. 1 tahun 365 hari itu milik kita. Dianggapnya semua ukuran kita. Padahal coba lihat Anda, lihat anjing aja lah di lingkungan kita yang paling mudah. Anjing itu usia tertuanya dia 15 tahun rata-ratanya. Jadi dia tua 15 tahun. Padahal kita 15 tahun baru lulus SMP. Nah, kalau demikian, anjing itu kalau berbandingan dengan manusia, manusia 1 tahun usianya, karena manusia ini katakanlah rata-rata 75 tahun misalnya, usianya, manusia usia rata-rata 75 tahun, anjing usia rata-rata 15 tahun. Berarti perbandingannya sekarang, kalau manusia 1 tahun usianya, anjing ini sudah 5 tahun usia manusia. Nah, dengan demikian, dimensi waktunya itu sudah tidak sama. Itu baru anjing. Belum nanti makhluk-makhluk yang lain, nyamuk, kemudian kura-kura yang ratusan tahun. Nah, jadi sekarang makhluk di alam lain pun juga sama. Bagi kita, 1 tahun 365 hari. Bagi dia 1 tahun mungkin hanya sekejap mata. Karena ada yang 20 tahun usia manusia, di sana baru 1 hari 1 malam. Ada yang 84.000 tahun usia manusia, di sana hanya 1 hari 1 malam. Nah, kalau sekarang yang 84.000 tahun usia manusia, di sana 1 hari 1 malam, 100 tahun itu kedip saja belum. Di sini sudah 100 tahun dan sudah meninggal. Dan masih ada yang tahun-tahun yang tak terhingga di usia manusia. Di sana 1 hari 1 malam. Jadi kalau sekarang 38 tahun, itu artinya apa? Kalau yang terlahir di 100 tahun usia manusia, di sana 1 hari 1 malam, 38 tahun ini belum 1 hari. Ini baru sepertiga hari. Baru 8 jam. Sangat sedikit. Jadi kalau kita, bagaimana ya kalau leluhur saya di kehidupan yang sebelumnya, ini kan sudah ribuan tahun. Iya, kalau sekarang leluhur sudah ribuan tahun, tapi perbandingan waktunya seperti ini. Bagaimana? Ada leluhur-leluhur tertentu bisa mendapatkan manfaat tepat. Apalagi kalau sekarang kita membaca riwayat Buddha Gautama, riwayat terjadinya pelimpahan jasa, bahwa dulu Raja Bimbisara itu yang setelah berbuat baik kepada Sang Buddha, kemudian istananya itu banyak makhluk-makhluk, suara-suara yang tidak ada makhluknya atau tidak terlihat makhluknya. Kemudian setelah Raja Bimbisara ini bertanya kepada Sang Buddha, kenapa setelah saya berbuat baik kok masih istana saya banyak suara tapi nggak kelihatan makhluknya? Dijelaskan bahwa itu adalah leluhur teman-teman kamu, leluhur kamu dari zaman Buddha yang dulu. Yang sekarang dia itu minta pelimpahan jasa. Artinya apa sekarang kalau kita berbicara dimensi waktu di sini? Itu sudah melewati banyak Buddha. Berarti melewat jutaan tahun. Toh masih tetap membutuhkan pelimpahan jasa. Jadi kalau cuma 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, itu dibandingkan yang jutaan tahun itu apa artinya? Jadi saudara-saudara, kembali pada pertanyaan Ramani Seli tadi adalah, apakah bermanfaat perilaku pelimpahan jasa? Sangat bermanfaat untuk diri sendiri si pelaku. Kemudian yang kedua, bila mendiang terkondisi untuk menerima pelimpahan jasa, maka
berapapun, berapa lama pun mendiang meninggalkan kita, selama dia terkondisi untuk menerima pelimpahan jasa, maka pelimpahan jasa tetap bermanfaat. Buktinya adalah teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudaranya Raja Bimbisara di banyak kehidupan sebelumnya di zaman Buddha zaman yang dulu tetap mendapatkan manfaat. Jadi dimensi waktu meninggalnya seseorang tidak selalu menghalangi pelimpahan jasa selama kondisi mendiang dapat menerima pelimpahan jasa itu. Ya, nah ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, ketika meninggal masih bayi, tidak lama ataupun beberapa waktu kemudian kok mimpinya sudah dewasa. Nah, sekali lagi itu adalah pikiran manusia. Ukuran dimensi waktunya juga manusia. Jadi dia menganggap dulu meninggal masih bayi, itu 20 tahun yang lalu. Jadi sekarang sepertinya ya kayak anak-anak umur 20 tahun ya. Kak, saya mimpi ya, dia seperti umur 20 tahun. Itu adalah dimensi manusia. Pikiran dimensi waktunya manusia. Padahal sebetulnya belum tentu. Apalagi misalnya baik mimpi ataupun dikunjungi secara langsung dan lain sebagainya, belum tentu itu adalah anaknya sendiri. Belum tentu. Bisa anaknya sendiri, misalnya dia memang mungkin terlahir di alam yang dimensi waktunya mirip dengan manusia, sehingga kurang lebih sama mungkin. Tetapi mungkin juga makhluk lain yang mengaku dirinya sebagai anaknya. Jadi lebih baik dalam kondisi demikian, orang tua yang mimpi ataupun mengalami kunjungan sungguhan itu melakukan pelimpahan jasa. Karena pelimpahan jasa tetap berbuat baik untuk diri sendiri, juga kalau anaknya memang terkondisi menerima karma baik, dia boleh saja akan memberikan manfaat untuk mendiang. Tetapi kalau anaknya ini tidak terkondisi untuk menerima pelimpahan jasa, ya nggak apa-apa, kan tetap dia sudah berbuat baik untuk sendiri. Loh, kondisi apa sih maksudnya? Karena kan perbuatan baik itu apakah bisa dilimpahkan? Nah, sebetulnya kita selalu menyebutkan kondisi itu karena kita mengkondisikan dia berbahagia atas perbuatan baik yang kita lakukan. Contohnya misalnya, kalau sekarang Anda tinggal di Surabaya, kemudian anak Anda misalnya tinggal di luar negeri, misalnya katakanlah tinggal di Amerika misalnya. Kemudian anak Anda menyampaikan informasi bahwa dia sudah lulus dari kuliah yang dulu dia mengalami kesulitan, kemudian sekarang lulus dengan nilai yang terbaik. Maka Anda yang mendapatkan informasi itu merasa sangat senang. Aduh, anakku yang dulu katanya kuliahnya ini sulit banget. Sampai di awal-awal ngeluh-ngeluh. Sekarang ternyata lulus dengan nilai yang terbaik ya. Aduh, wah senang sekali. Saudara-saudara, yang lulus adalah anak yang tinggal di luar negeri. Yang mendapat nilai terbaik adalah anak yang di luar negeri tadi. Kenapa orang tua di Surabaya bisa bahagia? Karena dia mendapatkan berita yang menyenangkan. Di dalam Dharma dikatakan ikut berbahagia, ikut bermudita cita atas kebahagiaan yang dialami oleh anaknya yang di luar negeri. Ikut bermudita cita, ikut berpikir baik, ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, itu di dalam Dharma termasuk perbuatan baik lewat pikiran. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa kita berbuat baik dengan badan dan ucapan pun itu harus melalui pikiran dulu. Nah, sekarang berita anak lulus ujian dengan nilai terbaik itu, lulus kuliah dengan nilai terbaik itu adalah mengkondisikan orang tua yang di Surabaya berbahagia. Dan itu mengkondisikan orang tua berpikir baik.
Kemudian dia mungkin menyampaikan kalimat baik ini kepada teman-teman dan lingkungannya. Anakku sekarang lulus terbaik loh. Padahal dulu sulit banget. Aduh, dia ini memang luar biasa gini. Ini sudah berbuat baik lagi dengan ucapan. Dan kemudian bisa juga berbuat baik dengan perilaku. Misalnya, aku sekarang mau katakanlah mau berbuat baik lah untuk anakku. Misalnya, aku mau kunjungi panti asuhan atau yayasan sosial, mau berbuat baik atas nama anakku dan lain sebagainya. Kemudian anaknya yang di luar negeri diinformasi, hari ini aku mau berbuat baik atas nama kamu ya, ini loh live streamingnya, ayo kamu mengikuti pakai video call-nya ini. Itu sebetulnya adalah masing-masing mengkondisikan orang lain berbuat baik. Dan itulah seperti prinsip pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu mendiang di alam lain, kemudian kita informasikan, nih loh, kalau hari ini mendiang tanya si Rigo Engjan yang sudah 38 tahun wafat itu, kemudian diinformasikan oleh keluarganya, yang dalam hal ini yang saya dapat pertanyaan dari Ramani Seli tadi, apakah keluarga lain hadir atau tidak, saya nggak kelihatan di sini. Jadi kemudian beliau mengumumkan, menginformasikan bahwa ini loh hari ini saya berbuat baik atas nama Papa. Nah, kalau mendiang ini dapat kondisinya untuk menerima pelimpahan jasa, maka beliau happy. Beliau bahagia atas pelimpahan jasa yang dilakukan oleh keluarganya. Kebahagiaan itu adalah kebajikan lewat pikiran. Semakin banyak kita melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur, kepada mendiang, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, maka semakin banyak pula mereka terkondisi berpikir yang baik. Kalau semakin banyak mereka terkondisi berpikir yang baik, berarti timbunan kebajikannya semakin banyak. Dan akhirnya, kalau timbunan kebajikannya semakin banyak, dia akan terkondisi, terlahir di alam yang lebih baik lagi. Karena tadi sudah disampaikan bahwa karma baik itu yang akan melindungi diri kita. Karena dia banyak melakukan kebajikan lewat pikiran, karena ingat, karena dia dikondisikan oleh keluarganya, maka kehidupannya meningkat ke alam yang lebih baik. Jadi lebih terlindung dengan kebajikannya itu. Nah, inilah prinsip perbuatan baik yang perlu kita lakukan. Nah, kalau sekarang tadi anaknya masih bayi, kemudian kok sekarang jadi dewasa dan lain sebagainya, itu sesungguhnya bisa memang anaknya, bisa juga bukan anaknya, tapi yang paling penting adalah melakukan pelimpahan jasa agar mengkondisikan siapapun dia, anak ataupun bukan anaknya, memperoleh kebahagiaan di alam kelahiran yang sekarang. Inilah dua pertanyaan yang mungkin bisa dijawab pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa menjadi lebih jelas. Terima kasih. Terima kasih Bante atas jawabannya. Jadi kita berbuat baik itu bukan hanya ke keluarga dekat, tapi ke semua makhluk ya Bante. Termasuk hewan-hewan yang ada di sekeliling kita. Termasuk hewan kecil, nyamuk, semut gitu ya Bante ya Bante. Karena Sebetulnya kita kita kadang-kala lebih nggak cocok, sadar ya Bante. Main HP, sebetulnya kita lebih cocok tiba-tiba ada mengucapkan, nyamuk, plek. maaf, sebetulnya kita lebih cocok mengucapkan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, supaya jangan sampai kita melebar kemana-mana ya. Jadi semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Jadi apakah itu leluhur terlahir sebagai nyamuk atau tidak, itu urusan lain, tapi semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Makhluk yang berhubungan karma dengan kita ya Bante. Oke, selanjutnya ini kita ada pertanyaan dari YouTube ya Bante, dari saudara Yuwono Chandra. Bante, apakah mengalah dalam berbuat baik itu nilai karmanya sama ya? Misal ada umat mau beli paket Katina, karena paket Katinanya sisa 1, akhirnya saya mengalah memberi kesempatan Katina saya ke umat tersebut. Demikian Bante. Baik, ini sesungguhnya juga termasuk berbuat baik ya. Mengalah itu juga berbuat baik. Jadi sekarang, ini masalah paket Katina misalnya. Saya mau nih ambil paket ini. Ternyata kok dia juga mau.
Ya sudahlah, ini kamu pakai. Nah, sekarang pakai katina ini dipakai dia. Tapi kan kita bisa melakukan persembahan katina dalam bentuk yang lain. Misalnya, pakai katina ini nilainya X rupiah. Oke, sudah dia. Tapi nilai X rupiah yang sudah saya persiapkan ini, kan saya bisa danakan. Sehingga tidak ada bedanya. Itu hanya bentuk fisiknya saja yang berubah, tapi cara berpikir kita tetap sama. Ya, jadi sesungguhnya ini bisa kita sebut perbuatan baik. Nah, misalnya sekarang tentang pakai katina. Kalau Anda mau berbuat baik kan banyak, mengalah itu berbanyak sekali. Misalnya sekarang di jalan, Anda nyetir kendaraan, kemudian ada orang nyebrang, Anda ngalah, ya saya tunggu sebentar lah, saya pelankan kendaraan saya, kasih kesempatan dia menyeberang. Itu sudah perbuatan baik. Kemudian kadang nyebrang, kalau di beberapa tempat malah kita berhenti dulu, supaya orang lain nyebrang. Itu sudah perbuatan baik. Ya, jadi kemudian sekarang kita lihat ada tempat parkir. Kita mau masuk, kok sudah keduluan orang? Ya enggak apa-apa, kita nggak usah marah-marah, nggak usah emosi, ya kita cari tempat lain lagi. Mengalah itu adalah perbuatan baik. Satu contoh mengalah perbuatan baik adalah dulu dilakukan di zaman dulu itu adalah seorang pemuda yang membersihkan ini rumput-rumput dan lain sebagainya di sebuah lapangan ya, dibersihkan supaya dia mau duduk di situ. Kemudian ada orang mau duduk lagi. Mau duduk, kamu duduk di sini ya. Ini sudah saya bersihkan rumput-rumput dan kotorannya. Itu mengalah tuh. Kasih. Kemudian ada lagi yang lain. Kamu mau duduk sini? Ini sudah saya bersihkan nih. Kemudian dia bersihkan tempat lain. Dia bersihkan tempat lain, ada orang mau duduk lagi. Kasih lagi. Kemudian dia mengajak, ya, menunjukkan dan mengajak teman-teman lingkungannya dia, geng-geng pemudanya ini untuk berbuat baik juga. Ya tadi termasuk membersihkan tempat supaya orang lain bisa duduk, kemudian membantu misalnya menyiapkan air supaya kalau ada orang jalan bisa, kalau kehausan bisa minum dari air-air minum yang dia persediakan dengan teman-temannya ini. Kemudian itu di tempat kita ini kan ada sungai yang besar nih, orang-orang agak kesulitan. Yuk kita bikin jembatan yuk. Nah, dia ngajak orang berbuat baik, dia menunjukkan kepada teman-temannya ini, ayo kita berbuat baik. Dia dan teman-temannya ini jumlahnya 33. Dia banyak melakukan perbuatan baik yang semacam itu, sampai akhirnya ketika teman-teman dan dia itu meninggal, 33 orang ini akhirnya meninggal. Karena banyak perbuatan baik ini, dia terlahir di alam surga yang disebut surga 33 dewa. Ini karena mereka berbuat baik dan mereka saling mengajak, saling mendukung perbuatan baik. Selama motivasinya baik, bukan sombong, bukan untuk menunjukkan dirinya hebat, tapi iri sama orang lain atau memaki orang lain yang tidak mau berbuat baik, maka itu akan memberikan manfaat. Walaupun menunjukkan itu adalah pilihan, bukan keharusan. Jadi, kalau tadi kita lihat 33 orang ini adalah karena mengalah dia. Mengalah tempatnya dipakai, silakan. Saya tadi sudah bersihkan rumputnya, kemudian sekarang dipakai, silakan. Kemudian ayo kita bagi waktulah untuk ngalahin waktunya kita untuk bikin jembatan, memperhatikan lingkungan dan lain sebagainya. Ini karena mengalah. Mengalah itu adalah kebajikan. Maka di dalam Dhamma juga disebutkan kesabaran adalah praktek pertapaan yang tertinggi. Orang sabar itu karena ngalah, tetapi ngalah tentu dengan kebijaksanaan. Ya, jadi ngalah itu dengan kebijaksanaan. Maksudnya apa ini? Misalnya sekarang Anda, kalau tadi dalam contoh membersihkan rumput. Nah, ini dibersihkan di sini, dipakai orang, oke, pindah. Membersihkan ini dipindah, membersihkan ini dipindah, sampai akhirnya pinggir jurang.
sudah saya bersihkan. Apakah saya harus pindah sampai ke cemplung jurang? Nah, inilah mengalahnya juga punya kebijaksanaan. Mungkin kita, oh, saya di sini sudah habis. Bagaimana kalau kita bersihkan yang di seberang sana misalnya. Nanti kamu pindah sini dan seterusnya. Nanti saya seberang sana. Ya, jadi kita mengalah dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini penting karena kalau tidak kita menjadi orang bodoh baik hati. Ya, nah gitu. Saya kembalikan kesempatan kepada pimpinan Puja Bakti, Saudara Cahyadi. Ya, terima kasih Bante. Jadi kita berbuat baik juga dengan kebijaksanaan ya Bante ya, supaya kita tidak jadi orang bodoh baik hati. Oke, berikutnya yang di sini ada yang mau bertanya? Teman-teman? Oh, ini ada. Silahkan. Namo Buddhaya Bante. Saya Ivon Bante. Mungkin Bante sudah kenal saya. Saya mau bertanya Bante yang saya kalau berdana itu saya mengajak Bante kepada sanak keluarga saya atau teman-teman saya, misalnya ada penggalangan dana untuk pembangunan wihara atau orang-orang sakit gitu. Nah, saya ini kan mau berdana untuk itu, tapi saya mengajak supaya mereka itu ikut berbuat baik gitu, bukan karena kesombongan, bukan. Nah, kalau dia ikut berbuat baik, kan dia bagus juga kan gitu. Tapi yang saya ajak ini biasanya itu ya sudah ikut bukan karena niat berdana, saya lihat. Ya sudah, misalnya karena saya ngomong ini tuh yang gini-gini ya sudah, dananya itu juga titip Bante ke saya, terus saya danakan. Nah, yang mau saya tanyakan ini, apakah yang saya ajak ini berdana ini manfaatnya berdananya itu bagaimana Bante? Karena bukan karena ketulusan, misalnya bukan karena niatnya sendiri gitu. Apakah bermanfaat? Ya karena saya kalau ngajak orang terus dia tidak bermanfaat kan saya gimana gitu Bante. Nah kalau dia bermanfaat saya kan juga suka senang ya. Nah kalau begitu, kalau bermanfaat saya bisa meneruskan. Kalau tidak bermanfaat, apakah masih saya infokan terus kalau ada penggalangan dana, saya infokan apa masih perlu seperti itu Bante. Terima kasih Bante. Baik. Jadi niat Anda berbuat baik itu adalah karma baik. Kemudian Anda mengkondisikan orang berbuat baik, ini juga bagus karena tadi sudah disampaikan kok bahwa orang berbuat baik bisa menjadi lebih baik kalau dia mengkondisikan orang untuk menjadi lebih baik. Itu sudah bagus. Kemudian sekarang dari pihak sana, pihak orang yang diajak berbuat baik. Dia melakukan kebajikan dengan agak terpaksa. Keterpaksaan itu mengurangi niat berbuat baik. Kalau niat berbuat baik itu 100%, kemudian kalau tadi dikatakan misalnya, saya mau mendukung orang lain atau saya mengkondisikan orang lain karena misalnya karena kesombongan itu menjadi tidak penuh. Itu bisa menjadi tinggal 70% atau tinggal 60% karena itu tidak penuh. Demikian pula ketika kita juga berbuat baiknya itu terpaksa. Berbuat baik terpaksa itu bisa nilainya jadi 30%, ini untuk gampang kan ya, karena nilai yang sesungguhnya saya juga sulit untuk menjelaskan atau bahkan menjadi hampir tidak mungkin dijelaskan, karena itu semua adalah tergantung pikiran dia masing-masing. Jadi cuman ini menjelaskan saja nilai kurangnya itu. Jadi saya mau niatnya berbuat baik itu, tapi karena terpaksa itu bisa menjadi 70%, atau bahkan menjadi hanya 30%, atau hanya menjadi 10%. Tapi saya tetap berbuat baik. Walaupun saya terpaksa saya berbuat baik. Nah, masalah nilai besar kecil itu juga relatif.
Kita tidak bisa menghakimi karena ini bukan urusan kita. Misalnya, oh ini kok nilainya kecil. Itu kan kalau menurut kita, menurut dia, oh sudah bagus itu daripada saya nggak kasih sama sekali. Berarti bagi dia nilainya sudah besar. Itu menjadi relatif, kita nggak mau bahas itu. Tetapi yang saya mau bahas di sini adalah niat itu semakin terpaksa dilakukan, baik maupun buruk, itu menjadi lebih kecil. Loh, berbuat buruk bisa terpaksa? Bisa. Misalnya apa? Misalnya anak-anak, ini zaman sekarang karena banyak itu anak di kelas membuli temannya itu, ya. Jadi misalnya temannya dibully, misalnya matanya ditutup, kemudian dipukuli. Hmm. Ada satu teman yang menganggap, enggak lah, mukul kan karma buruk. Loh, kamu ini kalau nggak mukul dia, ini kan kita hanya main game nih. Kalau kamu nggak mukul dia, kamu bukan grup kita ini. Nah, akhirnya dia terpaksa memukul. Keterpaksaan itu nilainya tidak 100%. Karma buruknya dia tidak 100%. Dia tetap bikin karma buruk, tapi nilainya kecil. Nah, sekarang berbuat baik juga sama. Berbuat baik misalnya Sanggadana di masa Katina. Itu yang kadang-kadang membuat orang, kalau orang masih baru dan belum ngerti apa-apa atau terkondisi untuk hal-hal yang terbatas misalnya, itu kan ngantri ke depan, misalnya kadang duduk gini ngantri ke depan. Nah, dia kemudian juga harus ke depan. Apa aku ya harus berdana ya? Aku sendiri juga dalam keterpaksaan. Nah, tapi karena dia sudah harus ke depan, terpaksa dia berdana itu. Nah, apakah nilainya menjadi baik? Nilainya menjadi kecil, tetapi tetap perbuatan baik. Jadi, Bu Ivon, Anda mengkondisikan orang lain berbuat baik itu sudah bagus. Dia mau berbuat baik itu juga sudah bagus. Masalah dia terpaksa atau tidak, itu urusan dia, tetapi dia tetap berbuat baik. Lalu bagaimana di masa depan? Tetap kondisikan dia berbuat baik. Anda tetap menginformasikan kepada dia untuk berbuat baik. Kenapa? Karena hari ini mungkin dia terpaksa. Karena kan banyak hal yang kita tidak tahu yang dia alami. Sehingga dia terpaksa. Tapi mungkin setelah Anda ajak untuk yang ke-50 kali atau ke-100 kali dia berbuat baik, mungkin hari itu dia pas enak, dia mengatakan, wah untung ini kamu ngasih tahu pas hari ini aku juga pengen berbuat baik, aku tuh masih bingung mau berbuat baik kemana. Kok datang WA kamu, ada perbuatan baik gini. Nah, kemudian dia berbuat baik dan hari itu dia ke 100 itu, dia benar-benar 100%. Di hari-hari sebelumnya sampai 99 kali dia berbuat baik karena Anda ajak itu, mungkin nilainya hanya 10%, 5%, 7%, kadang di bawah 10, ya kadang hanya di bawah 20. Nah, tetapi hari itu dia betul-betul bisa langsung 100%. Kenapa bisa begitu? Karena Anda yang mengkondisikan. Berarti Anda sendiri juga sudah berbuat baik. Saudara-saudara, di dalam Dhamma disampaikan bahwa kalau kita mencegah orang berbuat baik. Misalnya kadang-kadang kan kita ini merasa kayaknya yayasan itu tidak beres loh keuangannya. Kamu jangan berdana ke sana. Nah, atau kita sama orang lain. Kayaknya dia ini kalau utang nggak pernah bayar. Kamu jangan jangan ngutangin dia lah. Padahal orang ini punya niat mengutangin. Dia hanya tanya kepada Anda, gimana ya? Saya mau berdana ke yayasan itu gimana ya? Saya mau ngutangi dia itu gimana ya? Anda menjawabnya, yayasan itu tidak baik, kamu jangan berdana ke sana. Orang itu nggak benar itu, jangan kamu ngutangi. Larangan seperti itu sebetulnya akan mengkondisikan 3 karma buruk sekaligus. Jadi sekali kita melakukan itu, 3 karma buruk berlipat, 3 kali lipat. Yang pertama, Anda melakukan itu niatnya sudah jelek. Itu karma buruk pertama. Berarti niat kita. Karma buruk kedua, kita mengkondisikan orang yang mau berbuat baik
tidak jadi. Itu adalah karma buruk. Yang ketiga karma buruknya, orang yang mau menerima mestinya memetik buah karma baik atau yayasan itu akan memetik buah karma baik, tetapi karena Anda cegah, dia tidak jadi. Karma buruk ketiga. Tapi sekarang saya tahu yayasan itu nggak baik. Saya tahu orang itu nggak baik. Anda cukup mengucapkan ketahuan Anda itu. Pengetahuan Anda itu Anda ucapkan. Jadi Anda hanya mengatakan begini. Kamu kalau tanya saya setahu saya, yayasan itu kurang beres. Setahu saya, orang itu kalau utang nggak pernah bayar. Tetapi kamu mau berdana atau kamu mau ngutangi, itu urusan kamu. Lah kamu sendiri gimana pandanganmu? Saya hanya tahu begitu. Kamu mutuskan sendiri. Jadi kalau dia memutuskan sendiri dia mau berdana ke yayasan itu, ya urusannya dia. Karena itu karma baiknya dia. Dia mau ngutangi orang itu ya urusannya dia. Karena itu ya tetap melakukannya karma baiknya dia. Masalah nanti disalahgunakan sama yayasan itu sampai dia ngeluh, kita hanya ngomong, dulu saya hanya mengatakan pengetahuan saya seperti itu. Nah, jadi kamu yang memutuskan sendiri, bukan saya yang melarang atau mendorong. Nah, kemudian kalau dia ngeluh orang itu tidak bayar utang, setahu saya itu kan dulu sudah ngasih tahu, setahu saya gitu, kamu yang mutusi sendiri. Tapi kalau ternyata utangnya itu sama orang itu dibayar, maka Anda pun akan merasa juga bahagia. Kenapa? Karena Anda juga tahu, oh ternyata orang itu tidak selalu ngemplang utang. Orang itu ternyata juga bisa bayar utang juga. Berarti Anda tidak bikin karma buruk. Coba kalau Anda mengatakan orang itu tidak pernah bayar utang, kamu jangan berdana sama dia. Anda sudah bikin karma buruk, ternyata dia maksa, dia minjemi, dan dia bayar, maka Anda yang dapat nama jelek. Karena, oh ini menghasut nih, orang itu baik kok. Yayasan itu juga baik kok. Kamu menghasut. Sudah bikin 3 karma buruk bersamaan, endingnya hasilnya tetap karma buruk datang ke kita lagi, tambahan lagi. Itu karma buruk. Sekarang kalau karma baik, seperti yang Ibu Ivon sampaikan tadi, ini bagaimana ini? Sama. Ketika Anda mengkondisikan orang berbuat baik, maka Anda juga melakukan 3 kebajikan sekaligus. Yang pertama, Anda sudah berbuat baik karena Anda menginformasikan tentang kebaikan ini kepada pihak lain. Yang kedua, pihak lain atau keluarga Anda ini dulunya malas berbuat baik, tidak kepingin berbuat baik. Kemudian, karena Anda ngomong, dia terpaksa berbuat baik. Jadi Anda mengkondisikan dia berbuat baik. Dulunya tidak kepingin, akhirnya dia melakukan. Walaupun nilainya kecil, tapi Anda sudah berbuat baik. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, Anda tadi mau berbuat baik ke salah satu tempat ini atau satu, misalnya tadi ada katanya pembangunan wihara misalnya. Dulunya dia tidak punya kesempatan mendapatkan dana dari keluarga Anda itu. Tapi karena Anda mendorong keluarga Anda atau menginformasikan keluarga Anda untuk berbuat baik, akhirnya wihara ini juga mendapat dana dari keluarga Anda. Jadi Anda pun juga dapat karma baik. Jadi sekali Anda berbuat baik, mendorong orang untuk berbuat baik, Anda punya 3 kesempatan sekaligus berbuat baik. Inilah makanya kalau kita katakan perbuatan baik ini apakah harus ditunjukkan? Tidak harus. Bukan keharusan. Tetapi kalau Anda bisa mengkondisikan orang berbuat baik, maka Anda dapat 3 sekaligus. Tapi kalau Anda tidak mengkondisikan orang berbuat baik, Anda hanya punya 1, yaitu Anda sudah berbuat baik. Hanya itu saja yang Anda lakukan. Demikian, Ibu Ivon, mudah-mudahan selain Ibu Ivon, tentu ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain, atau siapapun juga yang ikut acara ini, jangan ragu untuk mengkondisikan orang berbuat baik selama pikiran Anda memang benar-benar murni untuk berbuat baik. Seperti yang tadi Saudara Jayadi sampaikan, betul-betul murni berbuat baik. Jangan dimotivasi kesombongan ataupun keiri hatian dan lain sebagainya. Anda mengatakan, ini, ayo kamu berbuat baik. Aku sudah berbuat baik loh, X rupiah.
Kamu juga berbuat baik. Bisa berapa kamu? Berani berapa kamu? Kecil kamu cuma segitu. Nah, itu betul-betul malah bikin karma buruk. Tapi kalau sekarang kita mengkondisikan dia berbuat baik, kemudian dia tanya, kamu berdana berapa? Ya adalah saya berdana. Nah, saya harus berdana berapa? Ya terserah kamu lah. Kamu kamu kan yang tahu ukuran ekonomimu sendiri. Kamu terserah saja. Terus kita terima. Loh kok sedikit? Jangan ngomong itu. Karena ini adalah kerelaannya dia. Oke, berapapun juga kita terima. Ya, nah, dengan cara inilah maka di dalam kehidupan ini kita bisa untuk memiliki kesempatan banyak berbuat baik, juga mengkondisikan orang berbuat baik yang sama. Kita sudah berbagi pengetahuan tentang berpakaian kepada keluarga maupun ke teman-teman. Kita sudah berbagi pengetahuan tentang bagaimana makanan sehat kepada teman-teman maupun keluarga kita. Dan kita pun berbagi pengetahuan berbuat baik juga kepada lingkungan dan teman-teman kita. Karena di dalam hidup ini kita tidak bisa hidup sendirian, kita harus bersama-sama dan tidak ada salahnya kebajikan itu dibagikan. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan saya kembalikan kepada Saudara Jayadi. Mudah-mudahan hal-hal yang kita sampaikan pada kesempatan ini memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan untuk kita semua dan bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya dengan banyak berbuat baik, mengisi hari-hari kita selanjutnya dengan banyak berbuat baik, dan akhirnya kita pun bisa mengkondisikan orang berbuat baik seperti Sang Buddha yang sudah berbuat baik banyak di dalam kehidupan beliau selama 80 tahun dan akhirnya sekian ribu tahun kita masih terinspirasi atas kebajikan beliau. Mudah-mudahan kita pun menjadi inspirator untuk lingkungan kita berbuat baik di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Seperti Romo Panyasiri Goenjan sudah menjadi inspirator berbuat baik karena hidup beliau diisi dengan berbagi dharma, mengkondisikan orang melaksanakan dharma di kehidupan sehari-hari, sehingga 38 tahun kepergian beliau masih tetap menginspirasi kita untuk berbuat baik. Apalagi nanti di tahun-tahun yang selanjutnya, tentu juga akan mengkondisikan kita untuk selalu berbuat baik. Demikian pula kita semua masing-masing, kalau kita belum banyak berbuat baik, marilah kita melakukan kebajikan agar kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai kita pun bahkan sudah terlahir di alam lain, kita masih tetap menjadi inspirator untuk orang lain melakukan kebajikan, karena kita selalu berbagi pengetahuan tentang berbuat baik lewat pikiran, lewat ucapan, dan lewat perilaku. Semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan Puja Bakti, Saudara Jayadi Salim. Terima kasih. Atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bante atas penjelasan yang telah diberikan. Oke, karena mohon maaf untuk umat waktu yang terbatas dan mari kita menambah satu kebajikan dengan berwandami kepada Bante Utamo. Okasa wandami Bante. Abiwa dana silisa nicang uda bajayino cataro dhamma wadanti ayu wano sukhang balang. Sadu, sadu, sadu. Bante, terima kasih sekali lagi atas penjelasan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, Bante, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih, Bante. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Semoga semuanya selalu berbahagia. Sadu, sadu, sadu.